Secara bahasa, psikologi itu berasal dari dua kata teman-teman, yaitu fisik dan logos, yang artinya adalah ilmu jiwa. Secara definisi, psikologi itu adalah ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari jiwa secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah dan yang sesuai sama norma-norma ilmiah modern. Mencari istilah dari jiwa itu bukanlah suatu hal yang mudah teman-teman. Bahkan banyak perbedaan pendapat dari para ahli dalam mendefinisikannya. Di video ini aku akan membahas definisi jiwa dari tokoh pendidikan nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, jiwa itu adalah kekuatan yang menyebabkan manusia itu hidup, serta yang membuat seseorang itu dapat berpikir, berperasaan, berkehendak, dan yang membuat seseorang itu mengerti atas segala yang dilakukan oleh jiwanya. Nah, karena psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, di mana jiwa itu bersifat abstrak, alias tidak bisa kita amati. Maka, yang diamati atau yang diobservasi dari jiwa ini adalah berupa peristiwa, aktivitas, maupun tingkah laku, di mana hal tersebut itu merupakan manifestasi atau jelmaan dari jiwa yang ada dalam diri manusia. Tingkah laku yang diamati di sini itu meliputi tingkah laku yang terlihat dan tingkah laku yang tidak terlihat. Atau menurut Wood dan Marquis adalah aktivitas motorik, kognitif, dan emosi. Pada awalnya, psikologi itu belum berdasar terhadap hal-hal yang objektif, melainkan berdasar atas renungan-renungan atau spekulasi semata. Sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa atau keadaan di balik keadaan yang nyata, maka psikologi yang masih bersifat spekulatif tersebut juga sering disebut sebagai psikologi metafisik, yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal di balik fisik. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, yang menuntut adanya hal-hal atau dasar yang objektif, maka psikologi yang masih bersifat filosofik atau bersifat spekulatif tersebut tidak lagi memuaskan, khususnya bagi para ahli yang membutuhkan hal-hal yang objektif serta dasar yang empirik. Maka psikologi yang awalnya tergabung dalam filsafat memisahkan diri dari ilmu filsafat tersebut, dan berdirilah laboratorium psikologi pertama kali pada tahun 1879 yang didirikan oleh Bapak Psikologi Eksperimental, yaitu Wilhelm Wundt, yang di dalam laboratoriumnya menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kejiwaan secara eksperimental. Kemudian laboratorium ini menjadi pusat penyelidikan oleh banyak ahli untuk melakukan eksperimen, seperti misalnya Kraepelin, Murby, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan ini, maka berubahlah ilmu psikologi yang tadinya bersifat filosofik menjadi ilmu psikologi yang empirik, serta menjadi ilmu yang mandiri, atau dengan kata lain tidak lagi tergabung menjadi bagian dari ilmu-ilmu yang lainnya. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang objek utamanya adalah manusia, mempelajari perilaku sebagai perwujudan dari kehidupan jiwa. Manusia itu memiliki banyak aspek untuk dipandang, dan tentunya tidaklah cukup jika kita memandang manusia hanya dari satu perspektif saja. Dan ini terbukti dari banyaknya ilmu pengetahuan yang objek utamanya itu juga manusia. Oke, yang pertama kita akan ngebahas hubungan filsafat dengan ilmu psikologi. Filsafat sebagai mother of science, yaitu ibu dari seluruh ilmu pengetahuan dan termasuk psikologi. Meskipun psikologi itu sudah memisahkan diri dari filsafat karena ranah metode penelitiannya yang berbeda, tetapi keduanya ini masih memiliki hubungan yang saling berkaitan. Kedua ilmu ini berfokus pada manusia, tingkah laku, kesadaran, dan proses mental. Namun, dalam metodenya itu berbeda. Misalnya, kalau filsafat itu kerjanya berpikir dan merenung. Nanya kenapa manusia itu ada, atau nanya apa itu kebahagiaan yang sifatnya masih abstrak. Dan psikologi itu hadir sebagai versi ilmiahnya. Dia nanya bagaimana cara kerja otak, atau dia nanya kenapa seseorang itu menjadi cemas atau menjadi sedih.
dengan eksperimen dan data. Jadi kesimpulannya, psikologi itu butuh filsafat buat jadi pondasi logikanya, dan filsafat itu butuh psikologi buat jadi teori lewat data di lapangan. Yang kedua, hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan biologi. Biologi, di mana semua benda atau makhluk hidup itu menjadi objek darinya. Seperti di awal tadi bahwa manusia itu memiliki banyak aspek untuk kita pandang. Maka setiap ilmu itu juga memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda-beda. Namun di segi-segi tertentu terdapat juga kesamaan. Misalnya nih, psikologi dan biologi yang berhubungan erat melalui biopsikologi. Dan biopsikologi inilah yang menjadi jembatan dari kedua bidang ilmu ini untuk memahami dasar fisik, pikiran, dan mental pada manusia. Hubungan ini bersifat dua arah teman-teman, yaitu perilaku manusia dapat mempengaruhi proses biologis, dan proses biologis itu juga dapat mempengaruhi perilaku dan kondisi mental. Jadi, dengan memahami biologi akan membantu kita buat ngerti alasan dan kondisi apa yang terjadi pada mental kita. Dan memahami psikologi membantu kita mengetahui cara mengatasinya agar otak kita itu lebih sehat. Hubungan yang ketiga itu adalah hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang memandang manusia dari lingkup kehidupan bermasyarakatnya. Maka tidak mengherankan jika ada banyak titik pertemuan dari kedua ilmu ini dalam memahami dan mempelajari manusia. Alasannya satu, karena sama-sama fokus pada manusia sebagai objeknya. Tinjauan psikologi adalah manusia dengan kehidupan masyarakatnya. Sedangkan psikologi itu meninjau bahwa tingkah laku itu adalah manifestasi dari kehidupan jiwa yang didorong oleh berbagai faktor, yang salah satunya adalah faktor masyarakat atau lingkungan. Maka dari adanya persamaan-persamaan ini terciptalah cabang ilmu psikologi yang disebut dengan psikologi sosial, yaitu bidang psikologi yang berfokus menyelidiki dan mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat dan sosial. Dan hubungan yang keempat itu adalah psikologi dan ilmu pengetahuan alam. Mungkin kita agak bingung ya teman-teman, apa hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam? Karena objek dari kedua ilmu ini benar-benar berbeda. Namun ternyata teman-teman, ilmu pengetahuan alam lah yang ngebantu psikologi buat jadi ilmu mandiri yang diakui. Tokoh seperti Wundt, Weber, dan Fechner itu menggunakan metode eksperimental ilmu pengetahuan alam untuk meneliti jiwa. Jadi teman-teman, meskipun manusia itu dinamis dan gak sekaku benda mati, metode ilmu pengetahuan alam itu memberikan presisi agar psikologi itu gak cuma sekedar berdasarkan spekulasi saja. Jadi kesimpulannya teman-teman, psikologi itu memang telah menjadi ilmu yang mandiri, tapi karena objeknya itu adalah manusia yang sangat kompleks, maka ilmu ini harus bekerja sama dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Hubungan timbal balik ini membuat pemahaman kita tentang siapa itu manusia itu bakal lebih jauh dan lebih mendalam. Kalian pernah dengar istilah psikologi umum dan psikologi khusus enggak? Kalau belum, tonton video ini sampai selesai agar kalian paham. Jadi teman-teman, psikologi umum itu adalah psikologi yang mempelajari aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya, alias yang normal dan berkultur, di mana psikologi umum seakan-akan memandang manusia yang utuh terlepas dari faktor di luar dari dirinya. Sedangkan psikologi khusus merupakan psikologi praktis yang diaplikasikan sesuai dengan bidangnya. Kemudian, psikologi khusus ini itu juga masih terus berkembang sesuai dengan bidang dan perannya masing-masing. Ada 7 bidang psikologi khusus yang akan aku bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah psikologi perkembangan, yaitu bidang psikologi yang mempelajari fase kehidupan manusia, mulai dari manusia itu lahir di dunia sampai dia tutup usia. Ilmu ini mencari tahu kenapa manusia itu berubah seiring bertambahnya umur, seperti kenapa bayi menangis kalau ditinggal, kenapa remaja sering merasa sedih, atau lansia jadi mudah lupa atau sering kita sebut dengan pikun.
Ilmu ini itu membantu kita untuk memahami bagaimana dan mengapa manusia itu berubah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Selanjutnya adalah psikologi sosial, yaitu bidang psikologi yang berfokus pada interaksi sosial, persepsi sosial, dan dinamika kelompok untuk memahami bagaimana lingkungan itu membentuk individu. Studi ilmiah ini mempelajari bagaimana pemikiran, perasaan, bahkan perilaku individu itu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Dan yang ketiga, yang tentunya udah nggak asing kita sering dengar teman-teman, yaitu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah bidang psikologi yang khusus menguraikan aktivitas manusia dalam lingkup pendidikan. Ilmu ini bertujuan untuk memahami perkembangan kognitif, afektif, dan motivasi peserta didik untuk menciptakan strategi pembelajaran yang efektif, serta mampu mengatasi hambatan dalam proses belajar. Yang keempat, psikologi kepribadian, yaitu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku, perasaan, dan pola pikir manusia yang membedakan satu individu dengan individu lain. Dengan menggunakan teori utamanya meliputi psikoanalisis, humanistik, behavioristik, dan sosial. Kelima, ada yang namanya psikopatologi, menguraikan kondisi psikis yang abnormal. Jadi teman-teman, psikopatologi atau psikologi abnormal berfokus pada deskripsi dan penanganan kondisi psikologis yang menyimpang dari norma sosial atau fungsional. Jadi ilmu ini mempelajari penyakit mental, gangguan jiwa, serta perilaku abnormal atau maladaptif, mencakup tentang penyebab, gejala, dan dampak gangguan mental terhadap fungsi kognitif dan emosi individu. Kemudian ada yang namanya psikologi kriminal, teman-teman, yaitu cabang ilmu psikologi terapan yang mempelajari pemikiran, perilaku, dan reaksi pelaku kejahatan. Bidang ini berfokus memahami motif di balik tindakan kriminal, serta membantu sistem peradilan dalam pencegahan dan rehabilitasi kejahatan. Seperti mempelajari alasan psikologis dan faktor sosial apa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Dan yang terakhir atau ketujuh yaitu psikologi industri dan organisasi, yaitu cabang ilmu psikologi yang menerapkan prinsip, teori, dan penelitian perilaku manusia di tempat kerja, seperti mencocokkan kemampuan karyawan dengan tingkat jabatannya, meningkatkan keterampilan dan moral kerja, memahami perilaku karyawan untuk meningkatkan produktivitas, serta mengelola konflik, stres kerja, dan budaya dalam organisasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu metode introspeksi. Sesuai dengan namanya, intro artinya ke dalam. Jadi, pada metode ini, seorang peneliti itu meminta subjek untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, lalu menceritakan perasaan atau proses mental yang terjadi pada mereka. Metode yang kedua, yaitu ekstrospeksi. Kebalikan dari metode introspeksi barusan. Kalau metode ini, teman-teman, psikolog yang mengamati subjeknya dari luar. Yang dilihat itu adalah perilakunya, cara bicaranya, gerak-gerik tubuhnya, sampai ekspresi mukanya. Dari hal-hal luar itulah baru bisa ditarik kesimpulan tentang kondisi jiwa si subjek. Yang ketiga adalah metode eksperimen, yaitu peneliti sengaja membuat atau memicu situasi buat melihat reaksi subjeknya. Jadi, psikolog atau peneliti itu nggak perlu nungguin gejala itu muncul secara alami. Mereka bisa setting kondisinya di lab buat cari tahu hubungan sebab akibat dari stimulus yang diberikan. Metode yang keempat, aku yakin kalau kalian udah sering ketemu, yaitu kuesioner atau angket. Ini adalah metode yang menggunakan daftar pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh subjek. Metode yang kelima, interview atau wawancara. Jadi pada metode ini, interaksinya itu dilakukan secara langsung, lewat tanya jawab secara lisan atau face to face. Jadi psikolog itu bisa menggali informasi jauh lebih dalam karena bisa langsung merespon jawaban dari subjek yang dihadapi secara real time. Metode yang selanjutnya yakni kumpulan bahan. Pada metode ini, peneliti bakal mengumpulkan jejak-jejak tertulis dari hidup si subjek.
Bisa berupa biografi yang ditulis oleh orang lain, autobiografi yang ditulis sendiri, atau surat menyurat, bahkan coretan di buku harian. Dan yang terakhir adalah metode pengujian atau tes. Nah, metode inilah yang sering kita sebut dengan psikotes, menggunakan alat ukur yang udah standar dan objektif untuk mengukur IQ, bakat, minat, sampai kepribadian seseorang.